Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah akuntansi pemerintahan ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi pendapatan LRA dan akuntansi pendapatan LO. Nah, kami adalah dari kelompok 11 yang terdiri dari Tri Setiawati, NPM 1810104032, Sinta Dian Ayu Pitaloka, NPM 1810104067, dan Ilma Nafiah, NPM 1810104078. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian pendapatan. Istilah pendapatan itu sering ditemui dalam proses akuntansi, baik akuntansi komersial maupun akuntansi pemerintahan. Menurut Accounting Terminology Bulletin nomor 2, pendapatan didefinisikan sebagai penjualan barang dan penyerahan jasa, serta diukur dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan, klien, atau penyewaan untuk barang dan jasa yang disediakan bagi mereka. Kalau menurut PSAK, pendapatan diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Nah, di lingkungan akuntansi pemerintahan Indonesia sendiri, pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum negara atau daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya adalah klasifikasi pendapatan. Klasifikasi pendapatan dilakukan untuk mempermudah pembaca laporan keuangan memahami isi laporan keuangan yang diberikan. Maka, dapat dilihat dengan jelas berapa besar pendapatan untuk tiap jenis bidang usaha yang dilakukan. Dalam akuntansi komersial, tidak ada aturan yang mengatur dengan pasti mengenai klasifikasi pendapatan. Klasifikasi biasanya didasarkan atas jenis usaha yang dilakukan. Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan Basic Cash Steward Accrual, PP 24 tahun 2005 telah melakukan pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya, apakah di pusat atau di daerah, dan jenis pendapatan tersebut, sehingga klasifikasi pendapatan menjadi pendapatan pemerintah pusat dan pendapatan pemerintah daerah. Pada pendapatan pemerintah pusat, terdapat 3, yaitu 1. Pendapatan perpajakan, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya, maupun pajak perdagangan internasional yang meliputi bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. 2. Pendapatan negara bukan pajak, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajakan, yaitu penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya. 3. Pendapatan hibah. Selanjutnya, untuk pendapatan pemerintah daerah juga meliputi 3. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri, yang termasuk di dalamnya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 2. Pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, meliputi dana perimbangan yang di dalamnya terdapat dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dan pendapatan transfer lainnya. 3. Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Ini meliputi hibah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya. Pengakuan dan pengukuran pendapatan. Secara umum, pendapatan diakui ketika A. diperoleh, yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara substansial apa yang menjadi kewajibannya. Penyelesaian kewajibannya inilah yang akan menjadi pendapatan ketika seluruh proses selesai. B. Pendapatan direalisasikan atau dapat direalisasikan.
yaitu ketika kas atau hak tagih sudah diterima atas penyerahan barang atau jasa, atau ketika jumlah kas atau hak tagih sudah dapat ditentukan atas penyerahan barang atau jasa tersebut. Kedua prinsip pengakuan tersebut dapat diterapkan dalam kondisi akuntansi berbasis akrual. Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia, seperti yang diatur dalam PP 24 tahun 2005, prinsip pengakuan pendapatan menggunakan basis kas, yaitu mengakui pendapatan ketika pendapatan tersebut diterima di rekening umum negara atau daerah. Dengan kata lain, pendapatan diterima ketika pemerintah sudah menerima dana secara tunai atas pendapatan tersebut. Namun, hal lain yang perlu diingat adalah penerimaan kas tersebut merupakan hak pemerintah yang tidak bisa dikembalikan. Ada kalanya pemerintah menerima dana dari pihak ketiga sebagai jaminan pelaksanaan suatu kegiatan. Dana ini harus dikembalikan ke pihak ketiga apabila kegiatan yang dipersyaratkan sudah dilakukan. Penerimaan dana ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan pemerintah. Dalam praktiknya, sangat dimungkinkan bahwa di tahun anggaran yang sedang berjalan terjadi pengembalian atau koreksi pendapatan, baik untuk pendapatan tahun berjalan maupun pendapatan tahun sebelumnya. Apabila menggunakan basis akrual, maka pengembalian atau koreksi pendapatan tahun anggaran sebelumnya akan menjadi pengurang atau penambah ekuitas dana lancar. Sedangkan pengembalian atau koreksi pendapatan tahun anggaran berjalan menjadi pengurang atau penambah pendapatan. Dalam konteks di akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan basis cash steward accrual, pengembalian pendapatan atau koreksi tersebut harus dilihat dari saat transaksi awal terjadi dan tipe transaksi awal tersebut. Nah, pengembalian pendapatan untuk tahun yang sama dengan tahun anggaran akan menjadi pengurang pendapatan. Untuk pengembalian pendapatan untuk tahun sebelum tahun anggaran, jika dia berulang-ulang maka akan terjadi pengurangan pendapatan. Nah, kalau tidak berulang, maka akan menjadi belanja tidak terduga. Untuk pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam hal nilai dari produk atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi wajar. Nilai ini merupakan nilai kas bersih atau nilai sekarang yang didiskontokan atau nilai uang yang diterima atau yang akan diterima dalam pertukaran dengan produk atau jasa yang ditransfer perusahaan kepada pelanggannya. Maka, pengurang apapun dalam harga tetap, baik berupa diskon ataupun piutang tak tertagih, harus dikurangi ketika menghitung pendapatan. Selain itu, untuk transaksi-transaksi non-kas, nilai pertukaran ditetapkan setara dengan nilai pasar wajar dari barang yang diberikan atau yang diterima, yang lebih jelas untuk dihitung. Namun, sesuai dengan PP 24 tahun 2005, pendapatan diakui dengan asas bruto, yaitu dengan mencatat jumlah brutonya dan tidak mencatat jumlah neto setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Maka, segala macam biaya yang langsung mengurangi jumlah yang diterima tidak menjadi pengurang dalam melakukan pencatatan. Biaya tersebut akan dicatat sebagai belanja di tahun anggaran yang sama. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang transaksi dan jurnal pendapatan LRA dan LO di SKPD. Pendapatan LO dan pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima dengan atau tanpa terbitnya dokumen penetapan. Akuntansi pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan pendapatan asli daerah yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan lain-lain PAD yang sah. Adapun lain-lain PAD yang sah meliputi pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan. Pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan, jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut. Jurnal finansial, kas di bendahara penerimaan debit, dan pendapatan LO di kredit. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya
perubahan SAL di debit, dan pendapatan LRA di kredit. Kemudian, pada saat kas disetor oleh bendahara penerimaan ke kas daerah, jurnal yang dicatat adalah jurnal finansial dengan RKPPKD di debit dan kas di bendahara penerimaan di kredit, dan tidak ada jurnal pelaksanaan anggarannya. Kemudian, apabila pihak ketiga langsung menyetor ke kas daerah, jurnal yang dicatat adalah jurnal finansialnya, RKPPKD di debit, dan pendapatan LO di kredit, jurnal pelaksanaan anggaran, perubahan SAL di debit, dan pendapatan LRA di kredit. Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka pendapatan LO harus diakui walaupun kas belum diterima. PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial. Jurnal penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan atas dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya adalah piutang di debit dan pendapatan LO di kredit. Kemudian jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui pendapatan LO-nya tahun sebelumnya ada pendapatan LO di debit dan piutang di kredit. PPK-SKPD juga membuat jurnal penyesuaian terhadap pendapatan LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial sebagai berikut: pendapatan LO di debit dan pendapatan diterima muka di kredit. Selain itu, PPK-SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan atas pendapatan diterima di muka atau hasil penyesuaian tahun sebelumnya yang benar-benar telah menjadi hak pemerintah daerah di tahun berjalan. Jurnalnya, pendapatan diterima di muka di debit dan pendapatan LO di kredit. Selanjutnya adalah transaksi dan jurnal pendapatan LRA dan LO di PPKD. Dalam pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD dibagi menjadi dua. Yang pertama, selama tahun berjalan, pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas atau pendapatan LRA. Yang kedua, pada saat penyusunan laporan keuangan, di mana pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas. Yang pertama, pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas pendapatan LRA. Saat surat pendapatan atau dokumen peraturan perundang-undangan atau dokumen yang dipersamakan diterima, maka perlu dilakukan jurnal pengakuan pendapatan LO, di mana pihak ketiga seperti pemerintah pusat, provinsi, atau pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke kas daerah. Setelah diterima, maka bank kas daerah akan membuat nota kredit atas penerimaan tersebut dan disampaikan kepada fungsi akuntansi PPKD untuk pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA. Pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dilakukan pada saat diterimanya dana kas masuk di daerah dengan fungsi akuntansi PPKD menjurnal kas di kas daerah di debit, pendapatan transfer LO atau lain pendapatan yang sah LO di kredit, lalu perubahan SAL di debit, dan pendapatan transfer LRA atau lain pendapatan yang sah LRA di kredit. Pada saat penyusunan laporan keuangan, di mana pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas. Yang pertama, fungsi akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan LO yang belum diterima pembayarannya. Maka, pencatatan pengakuan pendapatan LO dan piutang sebagai jurnal penyelesaian. Yang kedua, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum diakui penerimaan kas daerah, maka pendapatan LO harus diakui walaupun kas belum diterima. Sedangkan untuk fungsi akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial. Jurnalnya adalah piutang di debit dan pendapatan LO di kredit. Lalu ada jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui
pendapatan LO-nya tahun sebelumnya untuk mencegah duplikasi pencatatan pendapatan LO, maka pendapatan LO di debit dan piutang di kredit. Sedangkan saat akhir tahun selalu dilakukan rekonsiliasi terhadap pendapatan dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Jika terdapat pendapatan yang belum diterima melalui surat kewajiban sementara dari pemerintah provinsi, maka akan dijurnal piutang di debit dan pendapatan LO di kredit. Yang terakhir adalah jurnal standar pendapatan LO pada PPKD atau BUD. Yang pertama, pada saat BUD menerima setoran dari bendahara penerimaan ataupun setoran langsung dari pihak ketiga ataupun wajib pajak, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Yang pertama, kas di kas daerah di debit dan RK-SKPD di kredit. Sedangkan pada saat BUD menerima pendapatan dari instansi lain atau dana perimbangan hibah dan sebagainya, jurnal standarnya sama dengan jurnal pendapatan pada SKPD, yaitu saat kas diterima di kas daerah, maka jurnalnya yaitu sebagai berikut. Kas di kas daerah di debit dan pendapatan LO di kredit. Lalu jurnalnya estimasi perubahan SAL di debit dan pendapatan LRA di kredit. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.